Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Putu Satria Wijaya, dokter kandungan, pada channel Satria Wijaya, di mana pada konten-konten kami di sini akan membahas tentang seputar kesehatan ibu dan anak. Bagi Bapak Ibu, terutama ibu hamil yang baru pertama kali berkunjung ke channel saya ini, bisa dibantu like, komen, share, dan subscribe channel ini agar tetap berkembang dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat terutama tentang kesehatan ibu dan anak. Di masa pandemi ini, beban ibu hamil tentunya bertambah. Selain menjaga kesehatan dirinya sendiri, menjaga kesehatan kehamilannya, dia juga berusaha bagaimana untuk menjaga agar dirinya dan janin yang dikandungnya tidak terinfeksi virus COVID-19. Hal ini tentunya seorang ibu harus beradaptasi dengan baik dan bagaimana menjaga dirinya sendiri maupun kandungan yang dikandungnya. Kasus-kasus akhir-akhir ini cenderung meningkat dan menimpa mulai pada ibu-ibu hamil. Tentu saya sebagai dokter kandungan selalu mengingatkan pada pasien-pasien saya maupun ibu-ibu yang hamil lagi di rumah, bagaimana bisa menjaga dirinya dengan baik. Terapkan prokesnya dengan baik, ingatkan 6M-nya, bagaimana memakai masker yang baik, mencuci tangan, menjaga nutrisi dalam tubuh, menghindari kerumunan, mengurangi mungkin keluar rumah, agar dapat terhindar dari COVID-19 ini. Karena di luar sana sangat banyak mungkin orang tanpa gejala, meskipun orang tanpa gejala bisa saja menularkan, bisa saja tidak, tapi tentunya berpotensi bisa menulari jika orang itu masih dalam fase yang infeksius, seperti itu. Bagi ibu-ibu yang mungkin saat ini sedang mengalami penyakit COVID-19 ini dan sudah terkonfirmasi COVID-19 dengan gejala ringan dan dapat dikatakan oleh dokter untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Pada konten kali ini saya memberikan beberapa tips-tips pada ibu hamil apa yang harus dilakukan pada saat melakukan isolasi mandiri di rumah. Ya, kapan seorang ibu hamil memerlukan isolasi mandiri? Pertama, seorang ibu hamil yang mungkin habis mengunjungi daerah tertentu yang di sana risiko COVID-nya sangat tinggi, mungkin ini disarankan untuk melakukan isolasi mandiri. Kedua, ibu hamil atau nifas yang telah terpapar atau kontak erat dengan orang yang terinfeksi COVID-19. Yang ketiga, seorang ibu hamil atau ibu menifas yang memiliki gejala terpapar dan sedang menunggu hasil untuk tes PCR atau hasil tes PCR-nya belum keluar. Ya, satu lagi tentunya seorang ibu yang swab antigen atau swab PCR-nya menunjukkan hasil positif namun memiliki gejala ringan. Ada 4 hal ini pada ibu hamil maupun ibu nifas yang memerlukan isolasi mandiri. Ya, mengenai syarat-syarat untuk isolasi mandiri, tentunya ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Pertama, tentunya mendapat izin dari dokter untuk melakukan isolasi mandiri melalui pemeriksaan fisik maupun telemedicine yang dilakukan. Yang kedua, tidak memiliki gejala atau gejalanya ringan. Yang ketiga, tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid seperti hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, penyakit jantung, penyakit paru, penyakit autoimun, atau komorbid lainnya. Yang keempat, rumah atau lokasi memungkinkan untuk isolasi dan memiliki ventilasi yang baik. Kemudian yang kelima, lingkungan yang mendukung untuk kebutuhan fisik, mental, dan medis dari ibu hamil ini. Kemudian yang keenam, isolasi mandiri dilaksanakan selama 14 hari atau setelah selesai melakukan pemeriksaan ulang swab antigen atau PCR. Biasanya 10 hari
Dari awal timbul gejala, dilakukan pemeriksaan PCR, dan bila hasilnya negatif, bisa dilanjutkan isolasi mandiri kembali 3 hari. Ya. Kemudian, ibu hamil atau nifas mampu melakukan pemantauan terhadap dirinya. Itu memantau gejala, memantau keluhan. Kemudian, yang berikutnya, mendapatkan obat-obatan simptomatik atau antivirus yang dibutuhkan. Kemudian, usia kehamilan di bawah 37 minggu. Dan yang terakhir, masih dapat makan dan minum dengan baik. Itu mungkin beberapa syarat-syarat untuk isolasi mandiri. Ya, beberapa ibu-ibu menanyakan apa sih yang termasuk tanpa gejala, Dok? Apa yang termasuk dengan gejala ringan? Ya, untuk yang tanpa gejala, yaitu kita lihat dari frekuensi nafasnya 2-20 kali per menit dan saturasi oksigennya masih di atas 95%. Mungkin ibu hamilnya tanpa gejala batuk dan lain-lain, namun ya seperti orang tanpa gejala seperti itu ya, atau sering kita sebut dengan OTG. Nah, untuk gejala ringan, apa sih gejala ringan? Yaitu misalnya ada sakit kepala, sakit tenggorokan, pilek, demam, batuk, atau umumnya batuk kering yang ringan. Kemudian ada merasa kelelahan yang ringan, anoreksia atau tidak mampu makan, anosmia atau kehilangan indera penciuman, ada kehilangan indera pengecapan, ada mialgia atau nyeri otot dan nyeri tulang, ada keluhan mual, muntah, nyeri perut, diare atau radang atau iritasi mata, kemerahan pada kulit atau perubahan warna pada jari-jari, dan frekuensi napas masih di sekitaran 12-20 kali per menit dengan saturasi oksigen masih di atas 95%. Nah, ini termasuk gejala ringan. Dengan tanpa gejala dan gejala ringan, ibu hamil masih diperkenankan untuk melakukan isolasi mandiri. Ya, yang perlu diwaspadai adalah tanda-tanda klinis yang mengarah ke pernafasan. Tentunya seperti demam, batuk, sesak, nafas cepat, seperti itu. Ditambah lagi satu dari misalnya frekuensi pernafasannya di atas 25-30. Atau terjadi distres pernafasan yang mungkin kalau ibu punya alat saturasi oksigen di rumah, di mana saturasinya sudah di bawah 95%. Ini merupakan tanda-tanda bahaya bagi seorang yang mengalami COVID-19. Ditambah lagi ibu-ibu yang di rumah, diwaspadai juga tanda-tanda bahaya kehamilan. Misalnya ada keluar darah dan lendir dari jalan lahir, kemudian atau keluar air ketuban, seperti air kencing namun tidak bisa tertahan, mengalir dari kemaluan ibu-ibu. Kemudian gerakan janin dipantau. Bisa saja terjadi berkurang gerakan janin dengan kurangnya suplai oksigen ke dalam sirkulasi dari ibu ke janin, sehingga gerakannya berkurang. Ya, ibu harus pantau pada kehamilan yang sudah di atas 20 minggu, gerakan janin biasanya sudah mulai dirasakan. Minimal 1-3 kali dalam 1 jam atau 10-12 kali dalam 12 jam. Tanda-tanda bahaya kehamilan, ibu bisa baca di buku pink yang ibu punyai di rumah. Tanda-tanda bahaya kehamilan sangat berhubungan dengan yang ada di buku pink tersebut. Ditambah lagi dengan tanda-tanda bahaya atau tanda-tanda waspada yang ibu harus waspadai yang seperti saya katakan tadi, yang berhubungan dengan penyakit COVID-19 ini. Ya, apa yang dilakukan pada saat isolasi mandiri? Pertama, periksa suhu tubuh secara rutin, mungkin pagi, siang, dan sore. Andaikan ibu mempunyai alat untuk saturasi oksigen, periksa juga berkala nadi dan saturasi oksigen yang biasanya alatnya ditempelkan di jari telunjuk atau jari ibu ya. Kemudian pantau laju pernafasan. Jangan lupa makan yang sehat, makan yang baik ya, agar cepat sehat ya, meskipun mungkin indera perasa atau penciumannya tidak berfungsi dengan baik, namun nutrisi yang baik tentunya akan mempercepat kesembuhan ibu. Oke, mengenai syarat-syarat untuk lokasi isolasi mandiri. Pertama, tentunya rumah atau kamar memiliki ventilasi yang baik, cahaya dan udara yang baik tersirkulasi dengan baik ke dalam kamar. Yang kedua, membuka jendela kamar secara berkala. Yang ketiga, ada kamar atau ruang terpisah dengan orang-orang rumah. Kemudian yang keempat, lingkungan mendukung. Yang kelima, tidak serumah atau lokasi dengan kelompok risiko tinggi. Misalnya bayi, lansia, keluarga dengan imun yang rendah atau komorbid. Dan yang keenam, bila memungkinkan menggunakan APD set untuk membersihkan kamar.
Setidaknya menggunakan masker atau bila memungkinkan memakai sarung tangan atau Google atau kacamata ya untuk membersihkan kamar. Kemudian cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer sesering mungkin. Kemudian bersihkan kamar setiap hari, bisa dengan air, sabun atau bahan-bahan disinfektan lain. Nah, apa saja kegiatan harian yang dilakukan? Pertama, buka jendela kamar untuk sinar matahari dan sirkulasi udara. Kemudian menerapkan etika batuk. Nah, mungkin ini diajarkan nanti oleh petugas kesehatan bagaimana batuk yang baik ya agar tidak menyebar ke tempat lain atau ke melalui udara batuk atau droplet tersebut. Misalnya dengan menaikkan batuk, menempelkan di di baju atau apa ya, bisa seperti itu, seperti ini contohnya ya, batuk ya, seperti itu. Kemudian berjemur di bawah sinar matahari 15-20 menit sebelum jam 9 pagi dan setelah jam 3 sore. Kemudian makan bergizi dan seimbang 3 kali sehari. Kalau bisa jangan bersamaan dengan keluarga, secara terpisah tentunya dengan keluarga ya. Minum yang cukup, untuk ibu hamil dibutuhkan 10 gelas teh ya, atau sekitar 2,5 liter. Sedangkan ibu menyusui ditambah lagi dengan 3 gelas, itu sekitar 2,8 liter. Ya, tangguh renteng sekitar 2-3 liter kalau bisa minum ya. Tidur yang cukup sekitar 6-8 jam. Suplementasi obat-obatan pada ibu hamil tentu yang mengandung zat besi, asam folat, vitamin D, dan kalsium tetap diminum. Kemudian olahraga yang ringan untuk usia kehamilan di atas 28 minggu. Bila usia kehamilan di atas 18-20 minggu sudah merasakan gerakan janin, dipantau gerakan janinnya ya. Hindari stres, lakukan apa yang disenangi. Ukur dan catat suhu tubuh pagi, siang, dan sore. Kemudian segera berikan informasi kepada petugas yang memantau ibu di rumah bila terjadi tanda-tanda bahaya atau tanda-tanda yang diwaspadai tadi ya. Selalu saya pesankan 3P ya. Kemudian pantau pernafasan, perbanyak makan yang sehat, kemudian jangan lupa pikiran yang positif. Kemudian siapkan kamar yang terpisah dari anggota keluarga yang negatif tentunya. Kemudian siapkan alat makan maupun minum yang sendiri, jangan digabung. Akan lebih baik jika juga disiapkan kamar mandi yang terpisah dengan anggota keluarga yang lainnya yang sehat ya. Disarankan kalau mempunyai di rumah disiapkan tensimeter atau oximeter nadi untuk mengukur nadi, kalau bisa untuk pengukuran saturasi oksigen juga. Dan jalankan protokol kesehatan secara ketat di dalam rumah. Pisahkan cucian kotor dan pakaian kotor keluarga lainnya dengan keluarga yang misalnya yang positif, seperti itu ya. Bersihkan kamar setiap hari dengan menggunakan APD atau APD yang lengkap, minimal masker, sarung tangan maupun pakaian Google ya. Ya, apa yang tidak boleh dilakukan? Pertama, tentu jangan pergi bekerja, sekolah atau ke ruang publik ya. Pergi keluar rumah bagi ibu hamil tentunya tidak diperbolehkan, apalagi menggunakan transportasi publik juga. Keluar rumah untuk membeli makanan juga tidak diperkenankan. Kemudian menerima tamu dan keluarga tentunya tidak juga diperbolehkan ya. Jadi benar-benar melakukan isolasi mandiri di rumah ya, keluar mungkin hanya pada saat berjemur tadi sebelum jam 9 dan di atas jam 3, itu pun terpisah, jangan kumpul dengan keluarga baru dibilang boleh keluar rumah ya. Ya, dukungan keluarga tentu sangat dibutuhkan. Kehamilan sendiri merupakan suatu proses adaptasi bagi seorang ibu hamil agar kehamilan dapat berjalan dengan baik ya. Adaptasi dia sebagai seorang individu menjadi seorang ibu dengan janin dalam kandungannya, bagaimana dia beradaptasi terhadap lingkungan fisik maupun psikologisnya, tentu sangat membutuhkan dukungan dari keluarga. Nah, bagi keluarga yang ada ibu hamil yang positif, tentunya diharapkan juga keluarga yang kontak erat melakukan pemeriksaan untuk mengetahui status COVID yang dialami oleh anggota keluarga tersebut. Kemudian anggota keluarga yang sudah dinyatakan negatif, mungkin di rumah senantiasa menjaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, menjaga jarak, minimal 1 meter, mencuci tangan dengan 6 langkah. Nanti ada satu video saya buatkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan memakai masker yang baik. Kemudian jangan sentuh daerah wajah kalau tidak yakin tangan bersih. Ingat senantiasa membuka jendela rumah agar sirkulasi udara tertukar dengan baik.
bersihkan sesering mungkin daerah yang mungkin tersentuh oleh pasien seperti misalnya gagang pintu dan lain-lain. Mempersiapkan kebutuhan sehari-hari, komunikasi yang aktif, menghibur dan mengingatkan untuk meminum obat. Dukungan-dukungan dari suami, dari keluarga terdekat tentu sangat dibutuhkan oleh ibu hamil yang mengalami COVID-19 yang sedang melakukan isolasi mandiri. Oke, untuk ibu-ibu yang di rumah, tentunya lakukan hal-hal yang positif saat melakukan isolasi mandiri, misalnya membaca buku yang menyenangkan atau tentunya memberikan ketenangan atau menonton hal-hal yang positif di melalui YouTube ataupun media sosial. Kemudian melakukan olahraga seperti yoga atau relaksasi dan latihan pernapasan. Kemudian mendengarkan musik-musik yang menyenangkan atau yang membuat rileks. Kemudian melakukan video call dengan orang-orang terdekat ibu sehingga dapat meningkatkan imun tubuh, ya. Kemudian menulis hal-hal yang baik yang bisa memberikan semangat bagi orang lain mungkin yang yang mungkin sama-sama melalui isolasi mandiri atau pada ibu-ibu di rumah, memberikan informasi yang informatif, hal yang positif untuk menghindari jangan sampai terkena COVID-19 ini, ya. Jangan lupa beribadah, ya, berpikiran positif, hindari stres, kemudian berdoa untuk menenangkan hati. Kami berharap ibu-ibu di rumah dapat melalui semua ini dengan baik, terutama yang sedang isolasi mandiri. Dan bagi ibu-ibu hamil yang sehat saat ini, selalu saya ingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan dan menjaga kesehatan dengan baik di rumah. Sekian mungkin konten saya hari ini, semoga bermanfaat, terutama bagi ibu-ibu hamil yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah. Semoga tetap sehat, ibu, bayi sehat, dan dapat melalui kehamilan ini dengan baik nantinya, ya. Sekian dari saya, Dr. Putu, semoga sehat selalu di rumah. Terima kasih.